Seorang bocah berusia 11 tahun di Bandar Lampung jadi korban penganiayaan oleh ibu kandungnya sendiri. Ewe, ibu kandung bocah tersebut, saat ini telah diamankan aparat Polresta Bandar Lampung. Telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, di mana terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari sekitar jam 9 pagi. Lokasi di Jalan Diponegoro di depan sebuah minimarket. Dan kemudian korban masih di bawah umur sekitar 10 tahun berinisial MNR. Sehari-hari pekerjaannya mengamen ataupun mengemis untuk mencari uang kebutuhan rumah tangga orang tuanya. Korban ditemukan masyarakat dalam keadaan terluka di bagian jari tangan, punggung telapak tangan, di mana pelakunya orang tua kandung atau ibu kandungnya sendiri berinisial EW. Tanpa pekerjaan, sehari-hari korban disuruh mencari uang dengan cara mengemis ataupun cara lain. Yang penting setiap hari harus mendapat atau membawa uang saat pulang. Korban didapat luka-luka baik yang baru maupun yang sudah mengering. Kemungkinan sudah sering terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut. Kemudian barang bukti yang kita amankan berupa pisau dapur sebagai alat untuk melukai anak tersebut, dan juga sapu untuk memukul korban. Sementara pelaku diamankan di Polres Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan kita pada pengakuan dari pelaku. Sementara pengakuan dari pelaku karena korban tidak membawa uang saat pulang ke rumah, sehingga pelaku kesal karena itu diusahakan untuk mencari nafkah sehari-hari karena orang tuanya tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap. Memang hanya tinggal berdua dia kan? Ya, sementara orang tuanya tinggal ibu kandung, sementara orang tua kandung sudah tidak ada. Kemudian ibunya menikah, orang tua lakinya itu yang bapak tirinya menikah lagi, sehingga di rumah hanya berdua dengan ibu kandungnya. Pasal yang tersangkakan pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004, kemudian pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 38 nomor 35 tahun 2014. Ancamannya 5 tahun. Pelaku selaku orang tua kandungnya kondisi kesehatannya normal, sehat. Bocah malang tersebut dipaksa Ewe bekerja sebagai juru parkir di sebuah parkiran minimarket daerah Teluk Betung Utara. Coba kami gali lagi nanti yang berwenang ya pihak kepolisian, kita serahkan aja proses hukumnya ya. Yang jelas kami memastikan anak aman untuk mendapatkan perlakuan yang baik ya, guna memulihkan psikisnya. Ketika kejadian di lokasi, apakah ibu korban sendiri masih berada di lokasi apa gimana? Kapan itu maksudnya? Waktu pas kita ngamanin bocah, apa anak itu? Ya tidak lah, tidak. Enggak, yang ada berarti. Tidak ada. Untuk asalnya sendiri bang, anak itu dari mana sih bang? Dari Kenapa? keluarganya di mana? Ya kebetulan hidup hanya berdua ya dengan si ibu gitu kan ya. Kebetulan mungkin ya ada permasalahan keluarga kali ya. Kita coba nanti dalamin. Yang jelas ya ada faktor ekonomi ya, ekonomi maupun sosial, ketidaknyamanan dengan keluarganya gitu. Dengan kebetulan anak ini yatim ya, tidak memiliki ayah lagi, yang ayahnya sudah meninggal, jadi memang tidak ada yang menghidupi ya untuk menafkahi ya, kedua orang ini ya, baik ibu maupun anaknya. Ini yang menjadi pemicu ya mungkin ya, kesulitan ekonomi masih
menjadi salah satu Bocah faktor. berinisial A itu dipaksa harus memenuhi target setoran Rp200.000 per hari dengan ancaman akan disiksa jika target tidak terpenuhi. Si A ini memang sering di sini, Mbak. Ya sering sih dia parkir. Sudah berapa lama sih, Mbak, kalau Udah 2 tahunan lebih sih, kurang lebih. 2 tahun? Ya. Memang kalau memang setiap parkir ditemani oleh ibunya? Ditemenin tadinya. Ya, terus gara-gara waktu itu diancam oleh konsumen juga. Diancam mau dilapor ke dinas sosial. Nah, Dia perlindungan anak kan? Ya. Jadi dia takut. terus akhirnya si anak aja yang ada di sini. Anak aja yang di sini. Baru-baru ini sih. Tapi memang ibunya memang sering minta duit ke anak. Iya kalau jam 9 sampai jam 1 tuh dia store pulang. Kadang minta anterin juga sih dia. Minta anterin sama Bamba yang ada di sini. Tapi memang kalau kesehariannya memang sering ngelihat ada bekas-bekas sayatan atau apa di badannya. Apa dia pernah cerita gitu? Pernah cerita dia kalau habis disayat itu, saya habis disayat kata dia sama ibu saya, gara-gara nggak parkir sih, gara-gara dia main. Tapi kalau kita pernah cerita nggak apa dia takut ngelaporin kenapa gitu? Ya dia takut karena dia kan nggak tinggal sama siapa-siapa, dia takut kalau dia ngelaporin dia sendirian. Kalau tiap hari juga dia nanya ibunya apa? WA kadang ya. WA kadang. Si bocil udah ada di Indomaret belum? Jam 9 pagi gitu. Ini memang kalau kesehariannya tidak, ibunya punya yang megang handphone berarti? Iya, si ibunya megang handphone gitu. Ya dia duduk megang handphone aja. Ibunya? Iya. Emang Acil ini anak pertama atau kedua dari keluarga? Ibunya sendiri sih dia, nggak punya siapa-siapa. Sama ibunya doang. Ya. Muhammad Arif, radarlampung.co.id melaporkan.